누군가 이사장님을 죽이려고 했습니다. 이혼 안 해? 안 해. 사랑해. 지금 뭐 하는 거야? 냄새가 달콤하네. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Red Swan yang makin seru tentunya. Ini di reviewnya by Mimin. 제가 이혼하고 나갈까 봐 제 눈치 보셨어요? 죽음엔 비밀이 있어. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan mertua laki-lakinya Oh Wan-soo, So Do-yeon buru-buru langsung pergi ke tempat Oh Wan-soo untuk memberitahukan bahwa ada seseorang yang pengen ngekill Oh Wan-soo di rumah tersebut. Tapi Oh Wan-soo tidak langsung percaya dengan apa yang disampaikan sama So Do-yeon, karena dia ngerasa bahwa Do-yeon ini kayak mengada-ada, karena nggak mungkin lah keluarganya maupun dari mertuanya melakukan hal itu kepada dirinya. Dia percaya bahwa ISIS yang melakukan itu sama dia. Tapi Do-yeon bilang bahwa itu bukan tindakan dari teroris, tapi melainkan dari keluarganya dia sendiri. So Do-yeon mencoba untuk membuat Oh Wan-soo percaya, tapi tetap aja Oh Wan-soo nggak mau mendengarkan apapun yang dibilang sama So Do-yeon. Sebenarnya bagaimana sih temannya Do-yeon itu bisa terlibat dengan keluarganya Oh Wan-soo? Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, temannya Do-yeon itu ditugaskan sama ketua mereka untuk menyelidikin dana-dana taksis dari beberapa keluarga kaya, termasuk keluarganya Oh Wan-soo, lebih tepatnya keluarga mertuanya. Karena hal itu tidak dapat dihindarkan, akhirnya Jo Hyuk memilih untuk segera melakukan tugasnya. Dan sebenarnya Do-yeon juga sempat nanya-nanya sama temannya ini kan, sebenarnya apa aja yang dia lakukan. Tapi temannya nggak bisa memberitahukan detailnya kepada So Do-yeon, hingga akhirnya nyawa temannya itu tidak bisa diselamatkan. Dan Do-yeon memohon sama ketuanya untuk nyelidikin, karena tiba-tiba aja kasus temannya itu tiba-tiba ditutup aja gitu loh, kayak udah dianggap kayak angin lalu aja. Jadi Do-yeon memohon sama ketuanya untuk dikirim ke Manila agar dia bisa menyelesaikan kasus itu, tapi dia dibilang udah lu diam aja dan gak usah berbuat apa-apa. 우리 회계법인 바꿔줘요. 뭐? Keesokan harinya Oh Wan-soo bertemu sama abangnya dan dia meminta saran sama abangnya sambil mereka mau mengganti akuntan di perusahaan mereka. Tapi abangnya menolak dan bilang bahwa mereka harus tetap melakukan pencucian uang keluarga mertuanya Oh Wan-soo. Tapi Oh Wan-soo pengennya bahwa dia pengen perusahaan amalnya ini itu lurus-lurus saja dan tanpa ada kayak pencucian uang gitu. Namun abangnya bilang bahwa hal itu nggak semudah yang dipikirkan sama Oh Wan-soo. Terus abangnya bertanya tentang penyerangan Oh Wan-soo di Manila, dan abangnya curiga kalau misalkan itu ada hubungannya dengan si nenek lampir. Cuma abangnya ya antara percaya ataupun gak percaya kalau misalkan si nenek lampir sanggup melakukan hal itu sama menantunya sendiri. Setelah itu Oh Wan-soo pergi menemuin si Tapera. Nah, di sini dia itu pengen ngebahas tentang kejadian tadi malam ketika dia melihat si Tapera sama suaminya lagi Tapi di sini Oh Wan-soo itu bilang sama Tapera bahwa dia tidak marah sama sekali dan tidak akan pernah untuk menceraikan suaminya. Dia menyuruh si Tapera untuk pergi jauh-jauh dan juga menghilanglah, pergi ke Swiss biar nggak bisa mengganggu keluarganya lagi. Tapi si Tapera nggak mau dan bilang bahwa dia pengen punya anak lagi dari suaminya Oh Wan-soo. Wah, sangat-sangat tidak tahu diri ya. Terus dia juga bilang sama Oh Wan-soo akan memberitahukan sebuah rahasia besar, di mana suaminya Oh Wan-soo itu tidak mencintai Oh Wan-soo dengan tulus. Jadi dia nikahin Oh Wan-soo itu karena ada suatu hal yang dialamin, di mana ketika si Tapera lagi ngandung anaknya Yongguk, ketika itu juga Yongguk terlibat kasus dengan seorang artis yang tiba-tiba aja meninggoy ketika tidur sama si Yongguk gitu kan, gara-gara narkoboy gitulah. Nah terus disuruhlah sama mertua perempuannya Oh Wan-soo, si nenek lampir si Yongguk ini, untuk pergi ke acara amal ke Afrika di tempat Oh Wan-soo berada. Jadi disitulah disuruh emak mertuanya Yongguk nih untuk melamar Oh Wan-soo dan bilang bahwa dia cinta sama Oh Wan-soo untuk mengalihkan ya opini publik gitulah.
Dan si Tapera berharap bahwa dia menceritakan itu sama Owansu bakal menceraikan suaminya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapannya dia. 부르셨어요. 애를 데려와야겠다. Setelah itu Owansu dipanggil sama ibu mertuanya dan di sini si nenek lampir bilang sama Owansu untuk ngebawa anaknya si Tapera untuk tinggal bersama mereka. Jadi dianggap sebagai cucunya gitu loh, karena kan anak itu darah daging Kim Yong-guk. Cuma Owansu nggak setuju akan hal itu. Dan pada malam harinya dia bertemu dengan suaminya dan juga meminta nih sama Yongguk untuk mengirimkan si Tapera ke Swiss. Dan Yongguk mengaku bahwa dia memang betul mencintai Owansu bukan karena ada embel-embel apalagi dia berkasus ya kan. Nah tapi dia nggak bisa menjanjikan sama Owansu kalau misalkan dia bisa menyingkirkan si Tapera dan mengirimkannya ke Swiss. By the way, si Mamak Lampir ini kan karena dia pengen selalu awet muda, jadi dia membeli apapun itu maupun cairan bentuk apapun yang bisa membuat dia kembali awet muda. Nah baru aja lagi refreshing ya kan, tiba-tiba aja asistennya bilang bahwa ada si Tapera pengen bertemu sama dia. Nah ternyata si Tapera itu ngerusak moodnya si nenek lampir dan si Tapera bilang bahwa dia nggak mau dikirim ke Swiss dan si Mak Lampir bilang bahwa dia berjanji bakal mengurus semuanya. Dan dia juga meminta sama sekretaris pribadinya Pak Han untuk menyelidikin apakah betul anaknya si Tapera itu adalah anak kandungnya Kim Yong-guk ataupun bukan. Nah keesokan harinya kan si nenek lampir meminta mereka untuk mengadakan foto keluarga. Dan ternyata hari itu juga dihadirin langsung sama adik dan juga iparnya Kim Yong-guk. Walaupun mereka datang ke sana dengan agak terpaksa, tapi ya gimana lagi ya kan. Nah ketika Owansu datang ke sana dia kaget banget dong, loh kok ada anaknya si Tapera dan juga Tapera di sana. Dia marahlah sama mertuanya. 가족사진 찍으신다면서요. Dia nggak setuju kalau misalkan dua orang itu dimasukkan ke dalam keluarga mereka. Tapi si Malampir bilang bahwa dia udah cek DNA dan betul 100% bahwa itu adalah anaknya Kim Yong-guk. Dan di sini kita juga tahu bahwa sebenarnya anaknya Owansu itu udah meninggoy dan dia trauma punya anak, dan dia juga bilang sama mertuanya bahwa dia nggak mau punya anak lagi. Maka dari itu mertuanya pengen tetap punya cucu, makanya kebetulan anaknya Kim Yong-guk ada dari si Tapera, jadi dia pengen memasukkan anak itu ke dalam kartu keluarganya. Walaupun Owansu nggak setuju, ya tapi mau nggak mau Owansu melakukan foto bersama dengan adanya anak si Tapera di sana. Nah, keesokan harinya dia diberitahukan sama asistennya ketika foto keluarga mereka diunggah itu nggak terlalu banyak juga wartawan yang ngebahas tentang anak itu. Jadi ya sejauh ini masih aman aja. Nah karena mood Owansu itu lagi swing banget, jadi dia meminta seluruh rapatnya dibatalkan pada hari itu. Dan ketika dia pulang ke rumah, tiba-tiba aja barang-barang anaknya itu dipindahkan ke kamar yang lain. Jadi dia bertanya-tanya dan ternyata itu semua adalah ide dari si Mak Lampir. Dan saking pekanya si kepala pengawal ini, dia tahu bahwa moodnya Owansu itu lagi nggak bagus banget. Jadi dia menghubungi So Do-yun untuk mengawal Owansu. Dan bener aja dong, Owansu emang membutuhkan pengawalan pada saat itu karena dia benar-benar nggak fokus. So Do-yun langsung datang menghampiri Owansu dan bilang bahwa dia bakal mengawal. Walaupun Owansu awalnya gak mau, tapi ya tugas Do-yun sebagai pengawal pribadinya Owansu harus tetap mendampingi dia kemanapun Owansu pergi. Apalagi pada waktu itu pikiran Owansu lagi kacau banget. Jadi Owansu itu pengen menenangkan diri dengan pergi ke pantai dan didampingilah sama So Do-yun. Jadi dia membiarkan Owansu untuk menikmati dan juga nge-refresh pikirannya dia. Dan di sini juga ada sedikit adegan romantis mereka di mana So Do-yun itu menyeka kakinya Owansu dari pasir dan memasangkan sepatu kepada Owansu. Romans tipis-tipis yang buat kita agak greget banget ya. By the way, Owansu memperjelas lagi kepada Do-yun bahwa apapun yang dikatakan Do-yun pada waktu itu tentang ada orang yang mau nge-kill dia di keluarganya dia nggak percaya. Dan Do-yun bilang, oke ya udah, nanti bakal memberitahukan detailnya suatu hari nanti. Nah setelah itu mereka pergi balik, tapi Owansu nggak pergi ke rumahnya, tapi dia menyusul ke villa suaminya dia, Kim Yong-guk. Nah di sini Kim Yong-guk kira bahwa Owansu itu kayak nyesal dan juga pengen berbaikan sama dia gitu kan. Tapi ternyata ya dugaan dari Yongguk tuh salah besar gitu. Dipikir sama dia bahwa Owansu itu pengen punya anak lagi sama dia. Jadi dia ngajak Owansu mabok bareng biar bisa gitu.
Tapi Oh Wan sudah tahu apa tujuan dari Kim Yong Guk menikahi dia. Walaupun Kim Yong Guk mencoba untuk mengklarifikasi dan bilang bahwa cintanya sama Oh Wan itu benar-benar tulus banget, tapi Oh Wan nggak mau percaya sama sekali dan dia memaksa Oh Wan untuk melakukan kuda-kudaan. Tapi Oh Wan menolak dan ketika Doyun melihat itu udah nggak kondusif lagi, Doyun langsung gercep pergi ke sana untuk memisahkan mereka berdua. Dan untung aja Oh Wan tidak kenapa-kenapa. Tapi Yongguk kesel sama Doyun padahal kan pengen gitu cuma dihalangin sama pengawal pribadi istrinya sendiri. Jadi karena udah sangat-sangat gak kondusif lagi, So Doyun membawa Oh Wan untuk pergi dari sana. Untuk Kim Yong Guk sabarlah ya. Dan dia pun melampiaskan semuanya kepada cewek lain. Hingga keesokan paginya si Tapera datang ke sana untuk ngecek keadaan Kim Yong Guk yang udah tidur sama cewek yang lain lagi. Dan dia pun langsung mengusir si cewek tersebut. Dia bilang bahwa posisi dia sebagai istri kedua. Ngaku-ngaku aja Leo ya. Tapi sayang banget Kim Yong Guk kagak mandang sama sekali ke arahnya Tapera. Sabar ya mbak ya. Nah, sementara itu, So Doyun diperkenalkan tuh sama driver pribadinya Oh Wan mengenai ruangan CCTV mereka dan juga tempat latihan pengawal-pengawal. Nah di sini Doyun tuh ditantang sama salah satu pengawal yang ya paling kuat lah di sana. Tapi ternyata setelah mereka berduel, si pengawal itu malah dikalahkan sama So Doyun karena dia nggak terima, dia meminta pertandingan ulang. Tapi setelah pertandingan ulang, ya hasilnya tetap aja sama. Semua pertandingan itu tetap dimenangkan sama So Doyun dan dia pun akhirnya mengaku kalah kepada So Doyun. Dan untuk saat itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkan So Doyun. Jadi dia yang paling kuat. Nah setelah itu Doyun mencoba ngecek lagi tuh rekaman CCTV yang ditinggalkan sama temannya dia, dan setelah itulah dia menemukan sesuatu tentang mertua laki-lakinya Oh Wan yang dibilang bahwa dia itu meninggal di istana, tapi ternyata tidak. So Doyun yakin banget bahwa lokasi di CCTV itu bukan di istana. Jadi dia yakin juga bahwa memang ada seseorang yang ngincer mertua laki-lakinya Oh Wan untuk di kill. Dia masuk ke ruangan CCTV untuk menyalin beberapa file dan hampir aja ketahuan sama supir pribadinya Oh Wan Dan untung aja dia bisa memberikan alasan walaupun sebenarnya si mbak ini masih kayak ya agak curiga gitu sama gerak-geriknya So Doyun. Nah setelah itu Doyun dipanggilkan sama Kim Yong Guk dan bilang bahwa untuk lain kali jangan sok ikut campur urusannya dia dengan Oh Wan Doyun bilang bahwa dia hanya pengen memastikan keselamatan Oh Wan dengan Kim Yong Guk. Pandai lah pokoknya si Doyun ngejawab ya kan. Yongguk bilang ya sudahlah nggak apa-apa. Akhirnya dia bebaskanlah si So Doyun. Setelah itu Doyun langsung melihat lagi tuh, melanjutkan melihat rekaman CCTV yang udah dia salin tadi, dan dia menemukan sebuah fakta lagi di mana itu ketika Yongguk dan juga Pak Park lagi bertransaksi, dan dia ingat bahwa dia pernah lihat di Manila tentang si Pak Park lagi bertransaksi uang itu. Cuma dia masih belum bisa menemukan jawaban dan juga mengumpulkan puzzle-puzzle yang terpisah bagaimana mertua laki-lakinya Wan meninggoy. Nah sementara itu ibu mertuanya Wan itu kayak udah kesel banget sama Wan dan meminta sama Pak Han untuk mengatur agar Wan ini mengundurkan diri dari perusahaannya dia, dan itu disampaikan langsung juga sama abangnya Oh Wan Tapi Oh Wan nggak mau dan bersikeras bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal itu, dan dia menyuruh abangnya untuk memposting ke tabloid, ke media sosial, ke semuanya lah tentang yaps, berita Kim Yong Guk yang punya anak di luar nikah sama si Tapera. Kagetlah si mak lampir ya kan. Begitu juga dengan Kim Yong Guk yang tiba-tiba aja dicecar sama para wartawan. Oh Wan yang pura-pura nggak tahu akan hal itu, ketika dicecar sama wartawan dia cuma diem aja dan pura-pura nggak terjadi apa-apa. Padahal semuanya rencananya dia. 언니! Si Tapera dan juga emaknya langsung panik banget kan, dan mereka meminta tolong sama Oh Wan untuk memberikan klarifikasi ke media dan meminta Oh Wan untuk melakukan wawancara. Oh Wan bilang, ide yang bagus juga tuh. Karena setelah itu Oh Wan dipanggil sama ibu mertuanya untuk berkumpul di sana. Si Tapera pengen ikutan tapi diusir sama si mak lampir karena ya dia kan bukan bagian dari keluarga, hanya sebagai gundik aja ataupun selirnya si Kim Yong Guk doang. Nah Oh Wan diminta sama ibu mertuanya untuk di rumah aja dan jangan melakukan apapun.
mereka nggak tahu kalau sebenarnya itu semua adalah ide briliannya dari Oh Wan-soo. Dan ibu mertuanya juga nggak tahu kalau Oh Wan-soo sudah mempersiapkan untuk melakukan konferensi pers dan juga media-media sudah menunggu kedatangannya dia. Bahkan adik iparnya dan istri adik iparnya sedang menunggu konferensi persnya dari Oh Wan-soo. Dan Oh Wan-soo sebenarnya itu lagi pergi sama ibu mertuanya ke rumah seorang ibu menteri. Dan Oh Wan-soo langsung buru-buru karena sudah waktunya dia harus melakukan konferensi pers dan dia beralasan pengen ke toilet sama ibu mertuanya. Tapi ternyata dia meminta bantuan kepada So Do-yoon untuk ngebantu dia untuk kabur dari sana. Setelah itu Do-yoon langsung memesankan taksi agar mereka tidak curigai. Dan Oh Wan-soo menyuruh si driver pribadinya untuk ngambilkan selimut sama mertuanya yang dibilang sakit. Tapi ketika mertuanya tahu, dia langsung marah besar banget ya dong ya kan. Nah setelah itu Oh Wan-soo langsung sampai di sana tepat pada waktunya dan langsung memberikan klarifikasi melalui konferensi pers itu. Dan ketika dilihat sama ibu mertuanya, betapa emosinya dia ya kan. Oh Wan-soo menyampaikan bahwa rumor itu nggak benar sama sekali. Suaminya nggak selingkuh dengan si Tapera, melainkan si Tapera itu adalah selingkuhan dari ayah mertuanya. Sangat-sangat di luar nalar pemikiran dari Oh Wan-soo ini. Ibu mertuanya kayak kaget banget karena plot twist dia nggak menduga Oh Wan-soo bisa membuat pernyataan seperti itu. Si Tapera jadi malu banget dong jadi selingkuhan aki-aki umur 70-an tahun ya kan. Terus iparnya Oh Wan-soo juga kayak wow, mereka sangat-sangat gak menyangka kalau misalkan Oh Wan-soo juga bisa mengeluarkan pernyataan yang sangat-sangat di luar nalar. 이런 애였어. 맞아. 이런 애였지. Setelah itu Oh Wan-soo dipanggil sama ibu mertuanya dan langsunglah dia kayak udah gedek banget sama Oh Wan-soo. Tapi Oh Wan-soo membela dirinya dan bilang bahwa selama ini penghasilan dari perusahaan mereka itu lebih banyak dihasilkan sama Oh Wan-soo dan dia tidak akan pernah mau mundur dari yayasan Now karena dia udah bekerja keras untuk itu dan apapun yang dilakukan sama si mak lampir dia tidak peduli sama sekali. Pokoknya si mak lampir gak akan bisa merebut yayasan dari dia. Nah beberapa hari kemudian ya terpaksalah si Tapera dan juga anaknya diundang untuk tinggal di rumahnya Oh Wan-soo, di rumah mertuanya lebih tepatnya ya. Jadi mereka itu udah kayak dianggap kayak keluarga mereka lah gitu. Nah walaupun sebenarnya si mak lampir kayak ya antara iya dan enggak juga kok misalkan dua orang ini tinggal di sini. Dan dia juga minta kepada Oh Wan-soo untuk memberitahukan di mana lokasi kamar dari si Tapera dan juga anaknya. Lalu Oh Wan-soo manggil si Tapera dengan sebutan Gundik dan agak bodohnya ya kan si Tapera ini nggak tahu Gundik itu apa nih. Tanyalah sama maknya Gundik tuh ya selir. Disitulah dia emosi ketika Oh Wan-soo manggil dia dengan sebutan yang seperti itu. Nah karena nggak terima dia pergi ke tempat Oh Wan-soo dan dia langsung bilang bahwa ya dia nggak mau dipanggil dengan sebutan seperti itu. Dan dia juga ngeliat situasi anaknya ada di sana tapi dia ngebahas hal-hal sensitif seperti itu. Oh Wan-soo yang sadar akan hal itu menyuruh anak si Tapera pergi sebentar biar dia menyelesaikan omongannya dengan si Tapera. Dan Oh Wan-soo bilang sama Tapera untuk jangan pernah makan bersama mereka dan jangan juga pernah beranggapan bahwa dia itu dianggap sebagai anggota keluarga dari Hwaen. Sakit tapi tak berdarah, ya gimana lagi, udah nasibmu Tapera sebagai simpenan dari dulu sampai sekarang. Nah pada malam harinya Oh Wan-soo pengen menenangkan diri dan dia mengajak Do-yoon untuk pergi jogging bareng, jogging malam-malam lah ya kan. Nah setelah selesai jogging Oh Wan-soo langsung menceritakan dan juga mencurahkan apa yang dia pikirkan sama So Do-yoon. Dia bilang bahwa sebenarnya pernikahannya itu udah lama banget hancur, tapi dia harus bertahan karena ayah mertuanya itu memang menjanjikan sesuatu sama dia, cuma dia juga belum tahu apapun detailnya itu. Kata ayah mertuanya, nanti pada saat tiba waktu yang tepat, Oh Wan-soo bakal tahu sendiri apa yang dimaksud sama ayah mertuanya. Jadi sampai sekarang Oh Wan-soo itu memang cuma pengen mempertahankan yayasan Now karena emang itu pesan yang diminta sama ayah mertuanya dia pada waktu itu. Jadi dia bakal bisa mengorbankan apapun demi melindungi yayasan Now. 정말 죽고 싶어! Karena khawatir dengan keselamatannya Oh Wan-soo, Do-yoon menekankan lagi sama Oh Wan-soo bahwa semua itu bukan tindakan teroris, tapi memang orang yang udah ngincer Oh Wan-soo dan kemungkinan besar itu adalah anggota keluarganya dia.
Doyen juga membeberkan kalau misalkan ayah mertuanya Wansu itu kemungkinan besar di-kill oleh orang lain yang memungkinkan itu juga ada di rumahnya mereka. Cuma dia belum bisa kasih tahu detailnya karena dia juga masih nyelidikin dan pengen memastikan siapakah orang tersebut. Nah, keesokan harinya Owansu didatengin sama sekretarisnya dia dan diminta lah Owansu sama mertuanya si Mak Lampir untuk mengantarkan wine yang udah dia beli dari lelang untuk diantar ke rumah besannya si Owansu ya kan. Nah, datanglah dia ke sana dan ya kayaknya Owansu lawan sepadannya adalah si besannya ini. Ketika Owansu memberikan wine yang dititipkan sama maknya karena tangan dari besannya itu licin jadinya wine-nya jatuh gitu kan. Dan untung aja stok dari besannya Owansu itu masih ada dengan merek dan juga tahun yang sama dari minuman tersebut. Nah ternyata mereka itu diundang ke sana untuk melakukan makan malam keluarga. Nah di sini memang sekilas mereka itu membicarakan tentang bisnis awalnya, tapi ujung-ujungnya ya adu mekanik juga. Jadi mertuanya Owansu itu kayak selalu membangga-banggakan mertuanya dan juga anak kesayangannya si Kim Yong-guk. Dan sebaliknya, besannya mereka juga membangga-banggakan adiknya Kim Yong-guk dan di sini terlihat sih mereka kayak ya hanya saling menghormati aja walaupun terlihat bahwa Yong-guk dan juga adiknya tidak terlalu akrab dan juga bersaing untuk mendapatkan posisi di perusahaan mereka. Nah, Owansu memanfaatkan kesempatan itu untuk mempertahankan posisinya di Yayasan Now agar dia tidak dipaksa mengundurkan diri. Nah, karena memang dialah tulang punggung dan juga tumpuan di perusahaan itu, ibu mertuanya menyetujui untuk Owansu tetap bertahan. By the way, nah seperti yang kita bahas di teori Sotway tentang si kepala pelayan. Nah, di sini emang dia tuh kayak sebuah plot twist nantinya karena kenapa dia mau mengabdi di keluarga itu karena dia disekolahkan sama ayah mertuanya Owansu. Mungkin nanti bakal ada plot twist lagi tentang karakternya dia. Apalagi terlihat dia sering banget ngebantu Owansu. Apakah mungkin dia disuruh sama ayah mertuanya Owansu? Who knows? Ya kalau kata dia sih dia bertahan di sana dan bekerja di sana karena membalas jasa sama keluarga itu dan juga jasanya masih dibutuhkan sama keluarga itu. Terus ketika pelayan-pelayan di sana bertanya si Tapera dipanggil sebutan apa, ya udah panggil aja Gundik seperti yang dipanggil Wansu sama si Tapera. Kasian banget ya Tapera ya, aduh dihujat sama pembantu-pembantu di sana. Keesokan harinya, Owansu itu kan rencana pengen mengadakan acara di Yayasan Now dan dia diberikan hadiah sama kliennya dia. Ternyata hadiahnya itu baju dan itu mirip banget persis dengan yang dipakai sama mertuanya pada hari itu. Jadi, yang menjadi sorotan bukan acaranya tapi bajunya dia bersama dengan mertuanya sehingga langsung viral dan dimintalah mereka berdua untuk berfoto bersama. Dan hasilnya karena si mertuanya agak terpaksa senyum, tengok oleh tuh mukanya dia kayak gitu kan, si mertuanya kayak nyesel dia kagak senyum dengan benar. Karena emosi ya kan, jadi mertuanya ini ternyata ya untuk menghilangkan stresnya dia malah berlatih judo dengan pengawal-pengawal yang ada di sana. Nah ketika dia berlatih dengan Sodoyun dia nggak bisa ngalahin dong dan dia malah kalah sama Sodoyun. Tapi dia malah menggatal sama Sodoyun karena dia suka aroma tubuhnya Sodoyun dan dia anggap aroma tubuh Sodoyun adalah aroma orang kaya gitu. Terus aroma Miss Queen kayak mana mak? Kayak mana? Dan karena sukanya sama aroma Doyun dia tuh suka nempel-nempel sama Sodoyun. Nah nek ingat umur nek udah bau tanah ya kan, jadi kagak usah nempel-nempel sama Sodoyun gitu loh. Dia untuk Owansu ya. Sampai ke rumah pun dia masih nyium-nyium itu bajunya karena wanginya Doyun nempel di bajunya gitu. Setelah itu dia memanggil Owansu dan mengatakan yang membuat Owansu itu kaget banget, yaitu tentang kondisi ibunya Owansu yang awalnya kan dia suruh abangnya Owansu ngirimkan ke luar negeri tapi malah dibuat ke rumah sakit jiwa dong. 정신병동에 감금돼 있는 건 알고 있니? Wansu kaget banget apalagi ketika ditunjukin foto-foto terbaru dari ibunya. Keesokan harinya Wansu langsung pergi ke sana bersama dengan Doin dan juga abangnya. Dia kayak nggak nyangka banget abangnya tega melakukan hal itu kepada ibu mereka. Abangnya bilang bahwa ya kayak mana lagi disuruh sama si Memenek Lampir ya kan. Dan ketika Wansu sampai di sana dia kaget banget, itu kayak nggak kayak RSJ tapi kayak penjara gitu loh. Terus Owansu bilang sama abangnya biar dia yang bicara sendiri sama ibunya. Dia masuk didampingin sama Doyun, cuma Doyun nunggu di luar. Dan ketika dia masuk ke dalam kamar, betapa kagetnya dia langsung
teriak. Mendengar teriakannya Won-soo, So Do-yoon langsung bergegas pergi ke sana. Kira-kira apakah yang terjadi? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.